Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ketemu di Mabel TLJ ya. Hari ini kita mau bahas tentang komunikasi data ya. Jadi Mabel TLJ, teknologi layanan jaringan di kompetensi kurikulum SMK yang 2013 itu poin 3123 ini membahas tentang komunikasi data. Nah, coba kalau kita browsing apa sih komunikasi data? Nah, kalau ngikut Wikipedia itu adalah proses pengiriman dan penerimaan data informasi dua atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan. Nah, ya. Jadi coba perhatikan di sini ada kalimat komunikasi data. Penerimaan data dari dua atau lebih dalam sebuah jaringan. Nah, jadi sebenarnya komunikasi data itu intinya tukar menukar informasi antar dua atau lebih ya. Harus dua ya, minimal dua. Nah, kalau satu ya, misalkan kalian nelponnya nomor kalian sendiri. Nah, kayak pengedan itu ya. Jadi kalau telepon kan juga minimal ada dua HP. Karena apa tadi bolak-balik saring berkomunikasi. Jadi kalau di sini kalimatnya adalah mengirim dan menerima. Ya sama waktu kita telepon contohnya saya bilang ngomong kalian sekalian dengar. Berarti kan saya mengirim suara masuk ke telinga kalian atau ke HP kalian, kemudian kalian misalnya jawab. Nah, dari HP keluar suara kekirim ke saya akhirnya terdengar oleh saya. Jadi intinya komunikasi data itu adalah tukar menukar informasi atau bisa dibilang proses pengiriman dan penerimaan. Harus ada kalimat atau kata sebuah jaringan ya. Jadi masih dalam satu lingkup. Nah, misalkan kenapa harus satu lingkup? Nah, kalau beda lingkup misalkan saya teriak-teriak gitu ya, teriak-teriak kepada arah barat misalnya, teriak-teriak ke arah barat. Nah, di timur saya atau itu terhalangi oleh sesuatu yang biar suaranya tidak terdengar. Pokoknya sesuatu menghalang suara. Akhirnya yang di timur saya itu enggak mendengar. Nah, karena itu udah beda segmen. Jadi tidak nyambung. Nah, jadi nggak nyambung ya, nggak bisa. Kalau di dalam istilah networking atau anak TKJ, sama seperti di mapel sebelumnya yang di waktu di lab, bahwa berkomunikasi itu harus satu network. Nah, networknya harus sama. Kalau nggak networknya nggak sama kan nggak bisa toh. Ya sama. Berarti kalau networknya berbeda itu tidak bisa bertukar informasi. Ya, itulah konsep komunikasi data. Nah, kita balik lagi ke KIKD. Ya, memahami ragam komunikasi data. Nah, terus ada apa aja sih di komunikasi data tuh? Nah, jadi kita memahami karakternya, karakter komunikasi data. Nah, seperti yang kita tahu tadi, bahwa komunikasi data itu harus ada dua. Nah, berarti harus ada pengiriman, ada yang menerima dan ada yang mengirim. Jadi, mengirim data ke tujuan yang sesuai. Kalau tidak terkirim ya tidak jadi. Nah, jadi nggak nyambung ya. Intinya kalau kalian telepon kan biar keluar suaranya juga harus terkonek dulu. Misalkan salah satunya putus atau paketnya habis, berarti terputus tengah jalan. Akhirnya komunikasi datanya gagal atau putus di tengah jalan.
Kemudian akurasi. Nah, kalau akurasi ini maksudnya misalkan sinyalnya bagus nih, kita telepon ya, sinyalnya bagus. Saya ngomongnya A, pasti sampai sana juga A. Gitu. Nah, misalkan saya ngomongnya A, kemudian sampai sana terdengarnya C, atau mungkin A-nya nggak terdengaran karena faktor sinyal. Nah, itu berarti akurasinya rendah. Misalkan lagi apa ya, nggak jelas gitu suaranya, putus-putus, atau kalau putus-putus masih oke lah. Suaranya jadi buram-buram, serak-serak, kresek-kresek gitu. Nah, itu udah nggak akurasi tuh. Karena saya ngomongnya A, yang kalian dengar mungkin kresek-kresek. Nah, itu udah nggak jelas itu. Berarti akurasinya rendah. Jadi akurasi intinya dikirim A, sampainya juga A. Dikirimnya A, B, C, D, sing sampainya juga A, B, C, D. Nah, semakin jelas dan semakin tinggi persentase keberhasilannya, itu berarti akurasinya makin tinggi. Kemudian ketepatan waktu. Nah, kalau ketepatan waktu ini lebih ke kalau di telepon mungkin nggak begitu terasa ya, tapi berasanya tuh waktu kalian web meeting atau streaming. Nah, mungkin streaming. Kadang-kadang VC, nah kalau VC ini, kadang-kadang gerakannya telat. Misalkan di sini saya gerakan tangan saya ke kanan gitu. Nah, di sana itu mungkin ke kanannya agak nunggu dulu. Selisih 3 atau 5 detik, tangan saya baru bergerak. Padahal waktu saya di sini, itu sudah bergerak dari tadi. Nah, misalnya jam 10 lebih 1 detik, tangan saya bergerak ke kanan. Di layar kalian mungkin jam 10 lebih 10 detik, tangan saya baru bergerak. Nah, itu berarti kan ada selisih 9 detik ya. Nah, itu berarti ketepatan waktu. Kalau sinyal bagus atau komunikasinya bagus, berarti tangan saya bergerak ke kanan atau saya geleng-geleng jam 10 lebih 1, paling di sana jam 10 lebih 1 juga di layar tuh udah geleng-geleng. Berarti hampir berbarengan ya. Hampir tidak ada jedanya atau tundanya. Nah, itu ketepatan waktunya bagus. Kemudian jitter. Nah, kalau jitter ini kalau di praktek langsungnya lebih ke yang kalau yang di ketepatan waktu tadi kan saya geleng-geleng jam 10 lebih 1. Terus di layar kalian kepala saya mulai bergeleng-geleng jam 10 lebih 10 detik misalkan. Berarti kan sisi 9 detik. Tapi lancar. Nah, kalau jitter, misalnya, kepala saya di sini geleng-geleng. Jam 10 tepat. Jam 10 tepat geleng-geleng. Kemudian di layar kalian, jam 10 tepat juga udah mulai geleng-geleng. Tapi ngadat-ngadat gambarnya. Nah, itu berarti kekirimnya cepat, tapi sepotong-sepotong. Nah, kalau yang tadi ya, yang ketepatan waktu, dia nunggu dulu ada selisih 10 detik, baru kekirim semua gambarnya. Ya. Nah, kalau yang jitter, itu gangguannya ya, itu sini 10 tepat sudah geleng-geleng, di sana juga mungkin 10 tepat juga udah geleng-geleng, tapi geleng-gelengnya patah-patah, kekirimnya sedikit-sedikit gambarnya. Nah, seperti itu. Nah, itulah namanya jitter. Nah, ya, tadi karakteristik komunikasi data harus